apalagi ya benefitnya mungkin ini kali ya, karena kita kerja di sana jadi kita tuh dapat kartu ID card untuk magang. Nah, ID card untuk magang itu bisa kita gunakan untuk masuk ke Candi Borobudur atau candi yang lainnya ya tanpa mengeluarkan biaya gitu. Jadi emang karena kita bekerja di kantor itu gitu, tapi itu tidak untuk disalahgunakan yang lain ya teman-teman. Dan mungkin apa ya benefit lainnya, yaitu kita bisa lihat sunrise, sunset di Borobudur kayak gitu. Pokoknya seru banget, enaknya. Dan kalau untuk di Magelangnya sendiri, ini aku bicara di luar dari Balai Konservasi Borobudur ya. Nah, kalau menurut aku pengalaman enaknya magang di Magelang itu pertama ambience-nya. Halo teman-teman semua, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang ini dan ini. Iya betul banget, jadi aku bakalan bahas seputar pengalaman aku magang. Sebelumnya aku minta maaf banget, aku nggak bisa langsung ngevlog saat aku magang di Magelang. Karena juga kondisinya tuh aku juga gimana ya, selama di sana tuh aku terlalu asik gitu loh. Jadi kayak nggak kepikiran untuk buat vlog. Tapi tenang aja, di video kali ini aku akan jelaskan sejelas-jelasnya gimana aku magang di Magelang, gimana pengalamannya, gimana enaknya, nggak enaknya, dan benefitnya, terus semuanya deh pokoknya bakal aku ceritain. Nah, di sini aku juga udah ada catatan nih untuk hal apa aja yang mau aku sampaikan di video ini, biar maksud dan pengalaman yang ingin aku sampaikan itu jelas dan tertata, jadi tetap on track di videonya. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi untuk pertama-tama aku bakalan jelasin dulu kalau beberapa dokumentasi yang nanti aku tampilkan di video ini tidak semuanya itu hak milik pribadi aku, melainkan ada yang aku ambil dari Instagramnya Balai Konservasi Borobudur, dan nanti aku bakalan cantumin linknya di bawah. Aku pasti selalu cantumin link di bawah, makanya kalian harus lihat ya. Oke, jadi pertama aku bakalan ceritain kenapa aku bisa tahu tentang Balai Konservasi Borobudur. Jadi gini, waktu itu aku mulai cari PKL itu dari bulan Oktober. Oktober aku udah nyari PKL, walaupun aku PKL-nya tuh masih Januari kan. Nah, habis itu aku apply nih. Sebenarnya aku juga apply ke Kemenpar kan, Kemenpar di Jakarta Pusat. Aku apply ke Kemenpar. Nah, jadi selama aku tanya di Kemenpar itu katanya penuh. Banyak anak SMK yang daftar di Kemenpar itu udah jauh dari sebelum aku gitu, untuk periode Januari. Jadi setelah aku pikir-pikir, banyak orang yang udah apply magang itu sekitar kayak 6 bulan sebelum dia magang gitu. Ternyata orang se-excited itu gitu untuk magang di Kemenpar kan. Nah, setelahnya aku ngobrol-ngobrol lah sama keluargaku, sama ada keluarga besarku, ada sepupuku. Nah, dia bilang ada tuh di Balai Konservasi Borobudur gitu, coba aja tanyain. Nah, setelahnya aku langsung cari tahu tentang Balai Konservasi Borobudur, semuanya pokoknya aku cari tahu letaknya bener-bener, karena waktu itu aku belum tahu banget, dan aku tahu kalau itu ternyata di bawah Kemendikbud. Aku baru tahu, jadi istilahnya kantor Kemendikbud yang di Magelang gitu. Nah, akhirnya aku tuh kayak nggak mau lama-lama gitu, karena waktu itu aku udah mau UAS bulan Desember. Jadi maksud aku tuh aku pengen pas bulan Desember tuh aku udah tenang gitu, aku udah nggak nyari-nyari PKL lagi, nggak bingung nih mau PKL di mana. Jadi aku langsung cari nomor teleponnya Balai Konservasi Borobudur, aku browsing bener-bener cari, terus aku akhirnya dapet nih nomor teleponnya. Nah, akhirnya aku apply lah berdua sama teman aku, Audrey yang ini. Tapi sayang banget nih dia nggak ada di video ini, karena kalau lagi pandemi kayak gini susah juga ya untuk janjian, untuk ketemu gitu kan. Nah, lanjut akhirnya aku langsung telepon nih pihak Balai Konservasi Borobudurnya. Dan setelah konfirmasi, intinya aku alhamdulillah diterima gitu ya di Balai Konservasi Borobudur. Jadi selama di Balai Konservasi Borobudur itu aku magang 3 bulan, dari bulan Januari sampai bulan April harusnya ya. Tapi karena lagi ada pandemi COVID-19 ini, jadi aku tuh hanya PKL sampai bulan Maret. Kenapa aku 3 bulan? Sebenarnya ketentuan dari kampus aku itu magang harus 6 bulan. Dan alternatifnya itu kampus aku untuk jurusan pariwisata ya. Jadi bisa dibagi 3 bulan gitu.
Nah, karena aku mikirnya aku pengen memanfaatkan gimana ya, banyak peluang gitu loh. Jadi aku nggak hanya kerja di satu tempat. Aku udah kepikiran nih, kayak aku kan udah di Kemendikbud nih 3 bulan. Nah, jadi di sebelahnya Kemendikbud yang tempat aku magang ini di Magelang itu ada BUMN, kantor BUMN. Dia mengurus tentang taman-taman wisata yang ada di Borobudur, terus ada di Prambanan, sama pokoknya ada deh banyak dia kompleks candi gitu ya. Nah, tapi berhubung pandemi kayak gini, jadi aku nggak apply magang di BUMN itu. Nah, lanjut, aku bakalan ceritain kegiatan aku di tiap minggunya selama aku magang. Jadi di Balai Konservasi Borobudur ini seru banget magangnya. Kenapa? Karena kita nggak hanya di dalam ruangan, cocok banget nih apalagi untuk anak pariwisata, nggak bisa kalau hanya teori aja kan. Nah, jadi selama di magang itu aku tiap satu minggu sekali, tepatnya di hari Jumat, itu ada jalan santai, terus ada senam, terus juga ada kunjungan ke situs gitu. Untuk teman-teman yang nggak tahu situs apa, jadi di sekitaran Borobudur itu masih banyak galian peninggalan zaman dulu gitu loh. Jadi masih ada arsitek candi yang masih pakai batu bata, oranye kayak gitu, itu masih dicari dengan arkeolognya gitu loh. Dan kita sambil mengunjungi situs itu, dan situs itu nggak hanya satu, ada banyak banget. Ada situs Blongsongan, terus ada situs, pokoknya banyak deh, situs Dipan dan lain-lainnya. Nah, kita kunjungan tuh, itu seru banget. Dan gak hanya itu, biasanya di hari Jumat juga untuk yang putri Islam itu ada kegiatan keputrian gitu. Nah, habis itu juga kita ada beberapa, ada yang ikut rapat, tapi itu hanya menjadi notulensi aja ya, nggak untuk berkelanjutan atau kita berpartisipasi dalam rapat itu, enggak. Kita yang magang hanya sekedar menjadi notulen aja untuk pengingat dan pencatat hal-hal penting selama rapat itu dilaksanakan. Aku bakalan jelasin juga job desk apa aja yang aku jalanin selama aku magang. Jadi aku sambil lihat ya di catatan aku. Yang pertama itu aku mendata tour guide. Jadi selama aku magang ini aku mendata tour guide baik mancanegara maupun lokal tour guide-nya. Nah, habis itu mengawasi penelitian ilmiah. Jadi misalnya nih ada anak jurusan arkeolog atau ada jurusan sejarah yang lagi ada TA, lagi nyusun gitu ya laporan. Nah, itu kan dia langsung datang dong ke candinya melalui Balai Konservasi Borobudur. Nah, jadi aku sebagai anak PKL itu nemenin untuk mengawasi mereka yang ingin mengambil data atau penelitian di Candi Borobudur. Aku juga mengurus persuratan. Jadi misalnya ada orang nganterin surat untuk Balai Konservasi, untuk Kepala Balai Konservasi, atau untuk perizinan dan lain-lainnya. Misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup nih kirim surat ke Balai Konservasi Borobudur, atau dari sekolah dasar atau dari sekolah-sekolah manapun yang ingin melakukan kunjungan ke Candi Borobudur dan ingin belajar tentang Borobudur, itu pasti pakai surat. Dan aku juga terlibat dalam hal pengurusan surat itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada kunjungan ke museum. Aku juga terlibat dalam suatu kunjungan gitu, baik ke Museum Pemugaran Candi Borobudur maupun ke Candi Borobudurnya. Dan gimana ya, itu seru banget sih. Jadi ilmu yang aku pakai di kampus itu diterapinnya pas aku terlibat dalam hal ini gitu. Jadi aku harus guiding. Kadang juga kan guidingnya nggak hanya bahasa Indonesia kan, karena yang datang Candi Borobudur itu banyak banget. Ada juga yang volunteer dari Prancis pernah, terus habis itu ada yang dari Jepang, pokoknya banyak banget deh. Terus Pramuka Internasional Scout gitu, itu dia juga. Habis itu apa ya, banyak pokoknya yang terlibat dengan warga negara asing. Di museum itu terdapat barang-barang peninggalan selama pemugaran Candi Borobudur, baik pertama maupun kedua. Dan itu beneran seru banget sih, karena apa ya, kita ngelihat prosesnya bener-bener, semua dokumentasi pun ada. Dari Candi Borobudur baru ditemukan, dari yang bener-bener masih dulu banget, sempat berantakan, sempat yang susunan yang nggak kokoh gitu loh. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah jadi bagus banget Candi Borobudur. Pokoknya aku lebih banyak guiding sih sebenarnya. Habis itu juga ada beberapa kali mendata barang-barang yang ada di museum kayak gitu, untuk dijadikan laporan ke Balai Konservasi Borobudur. Nah, lalu nggak hanya itu aja, kadang kalau ada volunteer yang internasional gitu, kita juga diajak untuk bersih-bersih candi. Itu seru banget beneran. Nah, aku juga sempat membuat laporan
pengawasan candi. Jadi contohnya ya, misal ada pelanggaran. Jadi ada beberapa peraturan di Balai Konservasi Borobudur, diantaranya dilarang untuk merokok. Habis itu tidak boleh naik candi itu pakai heels, disarankan ya pakai sepatu kets. Habis itu juga nggak boleh naik-naik di Candi Borobudur. Makanya aku sebenarnya suka gemes kalau lihat di Instagram orang kayak foto tuh nempel di candinya atau enggak dudukin yang ada di candinya gitu. Pokoknya aku agak gemes sebenarnya kalau kayak gitu, karena sebenarnya itu pelanggaran gitu, nggak boleh. Dan emang beberapa itu kalau kelihatan sama yang ngawas itu pasti akan ditegur kayak gitu. Tapi kan gimana ya, namanya manusia juga kan ya, kadang nggak ngeh gitu. Ada pengunjung yang ya tipenya macem-macem, ada yang beneran, aku tuh pernah inget banget waktu aku pertama kali magang, ada yang naikin Candi Borobudurnya tuh bener-bener dinaikin gitu loh Kak, tapi aku nggak ngerti lagi. Pokoknya ada lah macem-macem ya yang kayak gitu tuh dicatat. Nah lalu habis itu aku juga sempat ditaruh di bagian publikasi. Oh ya, aku mau ingetin kalau yang job desk sebelumnya aku sebutin itu semuanya aku jalanin saat aku di divisi atau di bagian Yanmas, yaitu layanan masyarakat. Nah kalau di publikasi waktu itu aku sempat ditaruh, jadi aku ngeliput. Jelas banget kalau publikasi itu kayak dokumentasi juga, namanya Dokpub, dokumentasi dan publikasi. Nah, jadi di dokumentasi dan publikasi, sebut aja Dokpub ya. Jadi selama di Dokpub itu aku melakukan pemotretan atau enggak membuat video selama lagi kunjungan situ. Nah, dan selama di Dokpub itu aku juga membuat artikel. Nanti kalau misalnya aku nemu artikel apa yang aku buat gitu ya, karena itu udah cukup lama, nanti bakal aku cantumin linknya. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Itu hasil artikel yang aku buat bareng sama teman aku, ada namanya Mbak Caida. Dia juga jurusan pariwisata dari UNS. Nah, habis itu lanjut, aku juga sempat ditaruh di bagian rumah tangga. Ada jadi kayak apa ya istilahnya tuh urusan dalam gitu. Nah, itu aku sempat ditaruh kayak sekitar 3 harian untuk mendata program. Waktu itu ada WBK gitu. Nanti teman-teman akan tahu lebih jelasnya lah ya kalau misalnya udah magang di sana kayak gimana. Nah, habis itu aku juga sempat membuat desain papan informasi untuk situs yang ada di sekelilingnya Candi Borobudur. Nah lanjut, aku juga bakal jelasin jurusan apa aja yang bisa magang di Kemendikbud atau Balai Konservasi Borobudur. Nah jadi yang pertama itu jelas aku jurusan kayak aku, usaha perjalanan pariwisata bisa. Habis itu ada pemasaran dan manajemen pariwisata juga bisa. Tapi nggak hanya dari bagian pariwisata aja, banyak anak yang magang itu dari jurusan teknologi kimia, habis itu jurusan biologi, jurusan sejarah, terus jurusan arkeolog, dan bahkan terakhir ya setelah aku udah mau kelar magang nih juga ada anak yang magang dari jurusan hukum. Barangkali teman kalian yang lagi program mau magang gitu, lagi ada yang cari, sok bisa disaranin ke Candi Balai Konservasi Borobudur. Tapi sebelumnya ya, yang aku tahu di Instagramnya Balai Konservasi Borobudur itu sempat upload tentang tata cara untuk daftar magang gitu di Balai Konservasi Borobudur. Tapi setelah aku lihat scroll lagi nih sebelum aku buat video ini, ternyata posan itu udah nggak ada gitu. Jadi aku nggak tahu emang aku nyarinya nggak teliti atau emang posan itu udah nggak ada. Nah jadi aku saranin kalian sebelum apply magang wajib untuk telepon dulu, tanya dulu apakah masih menerima magang atau tidak. Enaknya magang di Balai Konservasi Borobudur tuh apa aja. Jadi pertama ya untuk di Balai Konservasinya dulu ya. Kalau untuk di Balai Konservasi Borobudurnya sendiri, menurut aku enaknya itu pertama di sana sebagai anak PKL kita juga libatkan gitu untuk program atau ada acara tertentu. Dan kalian juga harus tahu ya sebenarnya di Borobudur tuh banyak event gitu loh. Kalian bisa cari event apa aja yang udah pernah terselenggarakan di Balai Konservasi Borobudur. Nah bahkan waktu itu ya pas aku tuh mau ada konsernya Didi Kempot gitu, tapi karena lagi wabah kayak gini akhirnya diundur. Dan beliau sudah menjadi almarhum gitu kan ya. Sebelum tadinya tuh pengen tampil, kita tuh gimana ya, dihargain banget lah sama magang di situ.
dari kita dikasih makan, kadang kan ya suka ada acara gitu kan, di daerah-daerah situ kita anak PKL pun dapet gitu, kita ditawarin. Habis itu juga pokoknya kita berasa emang kita kerja di situ gitu. Nah habis itu juga pegawai di Balai Konservasi Borobudurnya itu mau ngajarin gitu, ngajarin kita untuk yang belum tahu. Dan terus apalagi ya enaknya yaitu kegiatannya tuh nggak membosankan. Jadi untuk anak PKL pun kita gimana ya, kunjungan nih ke museum. Ternyata tuh banyak banget fasilitas yang ada di Candi Borobudur, mulai dari museum samudra, terus ada juga museum Karmawi Bangga. Ada deh pokoknya, nanti teman-teman tahu pasti kalau emang teman-teman mau apply magang di sana gitu ya. Nah terus habis itu nggak enaknya magang di Balai Konservasi Borobudur. Sebenarnya kalau nggak enaknya tuh nggak ada sih ya sejauh ini, karena gimana kita ngejalaninnya aja gitu. Kalau menurut aku nggak enaknya apa ya, aku juga bingung sih nggak enaknya apa. Mungkin gini sih ya, kadang suka kalau kita nggak ada kerjaan gitu ya, maksudnya saat hari itu lagi nggak ada job desk apapun, itu yang kita kayak nggak enak gitu loh sama atasannya, karena harusnya kita magang, kita membantu, atau enggak kita punya solusi apa gitu ya. Aku bakalan jelasin benefit magang di Balai Konservasi Borobudur itu apa aja. Nah, jadi benefit yang aku sebutkan di sini tuh emang beneran benefit yang aku dapat ya. Jadi kalian jangan tanya, emang selain itu nggak dapet yang lain gitu. Misalnya kalian mau nanya, nggak dapet ini, nggak dapet itu, enggak guys. Kita di sana karena kita yang cari pengalaman, jadi jangan terlalu berharap banyak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Konservasi Borobudur tuh ya. Nah, jadi yang aku dapatkan selama aku magang di Balai Konservasi Borobudur itu diantaranya ya untuk anak PKL. Nah, jadi benefit yang pertama setelah kita selesai magang tuh kita dapat nih sertifikat kayak gini. Sertifikatnya tuh pokoknya kayak gini lah ya. Nih, dan di sini ada logo resminya dari Balai Konservasi Borobudur. Jadi di sini ada kayak predikat gitu dengan hasil apa selama kita PKL nih, kalau teman-teman lihat ya tuh. Sebenarnya ini bukan dari Balai Konservasi Borobudurnya sih ya, ini lebih kayak ke kita minta gitu. Nah, jadi ini juga dapat. Nah, di sini pihak Balai Konservasi Borobudur selama magang tuh akan memberikan nilai gitu. Dari kehadiran, terus dari cara berpakaian, attitude kita, terus kayak adaptasi kita kayak gimana, terus pemahaman dalam pekerjaan tuh kayak gimana. Tuh pokoknya di sini semuanya dinilai sama pihak Balai Konservasi Borobudurnya, tapi form ini sesuai ketentuan kampus kalian gitu. Nah, dan juga di sini tuh bisa ditulis kayak kritik sarannya dari Balai Konservasi Borobudur untuk kampus kalian. Untuk teman-teman yang nggak punya absen dari kampusnya, di sini tuh dibuatin absen tuh. Kayak ini aku udah ada sekitar 4 lembar nih. Pokoknya ini jadwal kamu datang, kamu pulang, kehadirannya semuanya ada terdata pokoknya. Nah, habis itu apalagi ya? Enaknya ya itu sih jadwal pulangnya itu kita beneran sesuai, jam masuk dan jam pulang itu sesuai, karena ada beberapa pengalaman dari kakak kelas aku yang di Kemenpar. Kadang dia tuh ada lembur dan nggak ada kayak jam masuknya ini jam berapa, kayak absensinya intinya nggak ada kayak gitu kalau di Kemenpar. Apalagi ya benefitnya mungkin ini kali ya, karena kita kerja di sana, jadi kita tuh dapat kartu ID card untuk magang. Nah, ID card untuk magang itu bisa kita gunakan untuk masuk ke Candi Borobudur atau candi yang lainnya ya tanpa mengeluarkan biaya gitu. Jadi emang karena kita bekerja di kantor itu gitu, tapi itu tidak untuk disalahgunakan yang lain ya teman-teman. Dan mungkin apa ya benefit lainnya, yaitu kita bisa lihat sunrise, sunset di Borobudur kayak gitu. Pokoknya seru banget, enaknya. Dan kalau untuk di Magelangnya sendiri, ini aku bicara di luar dari Balai Konservasi Borobudur ya. Nah, kalau menurut aku pengalaman enaknya magang di Magelang itu pertama ambience-nya. Apalagi untuk yang dari kota gitu ya, emang lagi sumpek banget nih kelamaan di kota gitu ya, pengen lihat yang hijau-hijau, nggak pengen lihat gedung. Nah, kalian bisa banget magang di Magelang ini, di Balai Konservasi Borobudur gitu. Karena daerah situ beneran yang sawahnya masih asri banget. Pegunungan tuh kelihatan banget, pagi-pagi bangun tidur lihat kabut, habis itu merasakan kedinginannya, dan udah gitu ya. Ini enaknya lagi makanannya murah-murah, beneran aku nggak bohong, makanannya murah-murah. Kayak kamu tuh makan ikan, nasi, pokoknya sayur-sayuran gitu tuh 9.000 cukup.
dan habis itu kamu makan kayak ayam namanya olive. Ini pasti udah tahu sih anak-anak daerah Jawa ya, maksudnya yang emang magang, maksudnya yang emang udah kuliah di daerah Jawa tuh pasti tahu olive. Itu beneran 7.000 tuh kalian udah dapat sayap, nasi, minum, paketan pokoknya. Kalau digeprek tambah lagi 3.000. Aduh, aku sampai hafal, itu enak banget. Saya apalagi ya enaknya. Ya itu sih makanannya murah-murah. Soto nasi di deket terminal Candi Borobudur tuh cuma 7.000 dan emang beneran banyak gitu ya isinya, cocok lah gitu dengan harga 7.000. Terus jajanan lainnya ya kayak perkedel atau gorengan kayak yang lain-lainnya tuh masih ada yang gope. Dan terus habis itu apalagi ya enaknya, deket sama balkon des kayak gitu. Jadi ya misalnya nih, aku kan magangnya di Balai Konservasi Borobudur. Nah terus temen aku ada yang magang di travel. Nah temen aku yang di travel ini mengadakan kunjungan ke Candi Borobudur. Otomatis aku bakalan ketemu temen aku, temen kampus aku yang sama-sama lagi magang gitu. Dan terus apalagi ya enaknya, ya pokoknya suasananya di sana beneran, kamu tuh harus tahu ya kalau di Balai Konservasi Borobudur tuh homestay pada dekat-dekatan gitu. Itu enak banget untuk sepedahan, dan enaknya lagi ini tuh pulang jam 4 sore. Kita jam 4 sore itu udah selesai. Nah, jam 4 sore itu kita masih punya waktu luang untuk main sepeda kah, atau untuk ngajar anak SD kah, maksudnya ngelesin anak SD gitu ya. Terus atau enggak kita banyak lah untuk nge-explore Magelang gitu. Dan enaknya lagi di Magelang tuh dekat kalau mau ke Jogja, jadi kayak hanya 1 jam gitu naik bis, harganya 10 ribuan itu langsung ke Jogja. Dan kalau untuk nggak enaknya di Magelang, ini lagi-lagi aku ngomongnya di Magelang bukan di Balai Konservasi Borobudurnya ya. Jadi kalau untuk di Magelang sendiri itu mungkin nggak enaknya makanannya hanya itu aja untuk kita yang baru pindah gitu ya, maksudnya kita hanya tahu makanan enak ya itu aja gitu. Terus habis itu apalagi yang nggak enaknya, cuacanya sih waktu itu, karena aku magangnya Januari sampai sampai April, jadi itu lagi musim hujan, beneran dingin banget di daerah Magelang itu. Itu di Magelang habis maghrib tuh udah sepi, nggak ada orang, beneran gelap banget. Itu agak nggak enak sih menurut aku, karena kayak biasa kita mungkin main sampai malam gitu ya, ini jam 7 malam aja tuh udah sepi gitu. Nah teman-teman, jadi segitu aja video aku kali ini tentang pengalaman magang aku selama di Balai Konservasi Borobudur. Untuk teman-teman yang mau tanya dan mau tahu lebih dalam lagi, mungkin aku bakalan jawab di kolom komentar, tapi bisa langsung aja DM aku ke Instagram aku, linknya ada di bawah. Jadi segitu aja, jangan lupa di like, komen di bawah, sama di subscribe, dan jangan lupa untuk tonton video-video aku yang lainnya.